Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang baik untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tipe-tipe netizen. Apa itu netizen? Jadi netizen itu adalah orang yang bisa mengakses, membagi, mengedit informasi-informasi atau konten di dunia internet, contohnya di media sosial Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan seterusnya. Jadi ini salah satu dari tujuan literasi digital ya. Jadi tujuannya derajat manusia lebih tinggi untuk menjadi manusia yang derajatnya lebih tinggi. Tentu yang pertama menjadi netizen yang bijak. Biasanya orang bijak itu selalu belajar selalu belajar dari orang yang bijak lainnya. Kemudian hati-hati. Jadi sebelum membagi atau men-share atau mengkomentari sebuah konten, jadi perlu hati-hati berpikir terlebih dahulu. Kemudian menjadi lebih aman. Jadi media sosial kita perlu dijamin keamanannya, misalnya data-data pribadi tidak boleh di-share sembarangan. Kemudian keamanan password, kemudian keamanan akun perlu diperkuat seperti itu supaya kita ke depannya lebih aman. Jadi kejadian-kejadian misalnya orang lain membajak akun kita itu tidak ada lagi. Karena ketika akun kita bisa diakses atau bisa dibajak oleh orang lain, ini nanti bisa repot. Mereka memanfaatkan akun kita untuk hal-hal yang negatif. Itu tentu saja membuat kita tidak lagi bisa beraktivitas dengan nyaman. Kemudian berpikir positif kayak gitu. Kemudian belajar dan berbagi hal-hal yang positif. Jadi kita belajar misalnya menonton akun dan seterusnya untuk hal-hal positif. Kita biasanya kalau kita mengakses hal-hal positif, biasanya algoritma media sosial akan terus-menerus menuntun kita atau menampilkan hal-hal yang positif juga, atau bidang terkait yang kita sering nonton. Kemudian menyehatkan pikiran dengan melihat hal-hal positif ya. Jadi kita mengakses hal-hal positif yang bermanfaat dan seterusnya. Kemudian menjadikan kita lebih beradab dalam menggunakan media sosial, sehingga poin-poin ini menjadikan kita lebih tinggi dan lebih dihormati. Minimal ditinggikan derajatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita memasuki tipe-tipe netizen. Ini yang pertama, ini adalah tipe yang hina ya. Misalnya memproduksi hal-hal negatif, kemudian ikut-ikutan membagi konten-konten negatif kayak gitu kan. Ketika melihat konten negatif, kita ikut meramaikan itu, walaupun kita membagi, kemudian ini nggak baik, tapi itu secara otomatis meramaikan konten-konten yang negatif, konten-konten yang tidak bermanfaat. Kemudian menghina dan mencaci ya.
cacian itu akan membuat kita hina. Kemudian memaparkan aib orang lain, nah itu juga membuat kita hina ya. Kemudian menjatuhkan orang lain secara langsung atau melalui orang lain. Kemudian menjebak orang lain secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Nah, itu membuat kita tidak lagi dihormati dan tidak bahkan didoakan untuk hal-hal yang biasanya orang-orang itu mengutuk kayak gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini. Kemudian berikutnya mengambil hak orang lain. Kemudian hal-hal yang sifatnya berkontribusi merusak. Kemudian selanjutnya sombong dan suka pamer. Selanjutnya menghalangi orang berbuat positif. Kemudian menghalangi orang lain bertumbuh. Kemudian membalas hinaan dengan cara yang sama atau dengan cara yang lain. Jadi tipe yang pertama, mereka ini sebagian, bahkan mungkin sebagian besar di zaman sekarang ini kan berkeinginan menjadi orang yang dihormati atau ditinggikan oleh Tuhan semesta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka cenderung melakukan hal-hal negatif sehingga apa yang mereka inginkan tidak tercapai. Mereka sama dengan orang yang berkeinginan besar metik dan makan buah stroberi, namun mereka berjalan dan menyelam ke dalam samudra. Artinya gagal seperti itu. Apa yang dicita-citakan. Kemudian tipe-tipe netizen yang kedua. Ini salah. Misalnya melihat keadaan yang negatif ya atau tidak baik, mereka akan diam. Ada cenderung diam ya. Kemudian kesalahan dibiarkan, terutama yang bertanggung jawab. Kemudian cacian dibalas dengan diam juga, seharusnya dinasihati ya. Kemudian orang yang paham namun diam. Orang yang memiliki peran membimbing dan menuntun orang yang keliru dalam berpikir jangka panjang atau bertindak jangka panjang, tidak lagi peduli. Nah, seperti itu. Kemudian tipe-tipe netizen keempat, misalnya ini dimuliakan oleh Tuhan semesta alam ya. Kemudian ini biasanya orang selalu berpikir positif, kemudian memproduksi konten positif dan konten yang berguna, tidak membalas cacian, kemudian kejahatan dibalas dengan kebaikan, setidaknya tidak membalasnya lagi. Ini tipe-tipe yang mulia. Kemudian mengingatkan, menasihati orang yang salah dengan cara yang hati-hati ya. Jadi tidak dengan cara yang kasar atau bahkan menjelekkan orang tersebut, walaupun kita benar ya, tapi harus hati-hati. Kita juga harus menjaga kehormatan orang yang salah. Kemudian berbagi ilmu, tidak hanya menjadikan dirinya sendiri cerdas ya, tapi ilmu itu dibagikan juga, membuat lingkungan di sekeliling menjadi cerdas. Kemudian menciptakan gagasan atau membuat ide atau seterusnya, itu hal-hal yang mulia. Kemudian menciptakan yang lebih kreatif atau lebih bermanfaat. Kemudian hal-hal yang berkontribusi menjaga, membangun, dan menumbuhkan entahkah itu secara fisik maupun secara metafisik, misalnya kejiwaan dan seterusnya. Kita terus berkontribusi menjaga, membangun, dan menumbuhkan. Tipe yang keempat itu biasanya tipe yang berhasil. Jadi mereka itu kepingin menjadi manusia yang dimuliakan atau ditinggikan atau dihormati. Nah,
dan mereka melakukan hal-hal yang mulia tadi sehingga tercapai atau berhasil. Nah, orang seperti ini berkeinginan besar metik dan makan stroberi. Nah, dia mesti berjalan ke arah atau menuju gunung kayak gitu, bukan menuju dan menyelam ke dalam samudra. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.